Sobat Kairos, renungan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sobat Kairos yang terkasih, pada akhir-akhir ini, semakin sering kita mendengar berita anak menuntut orang tuanya ke pengadilan. Anak memenjarakan orang tuanya, anak membenci orang tuanya. Kita juga melihat semakin seringnya terjadi fenomena anak menelantarkan orang tuanya yang sudah renta. Anak-anak yang saling menghindar untuk merawat ayah ibunya dengan berbagai alasan. Menitipkan ayah bundanya ke panti jompo karena merasa tidak ada waktu untuk merawat orang tua mereka. Mungkin karena alasan kesibukan kerja atau alasan apa saja. Dengan sadar atau tidak, kita telah melukai hati dan batin seorang ayah dan ibu. Kita juga telah membuat mereka terhina, kehilangan harga diri, dan kehilangan kehormatan mereka. Mari kita mengingat sebentar ke belakang kepada eksistensi kita di dunia ini. Lahirnya kita adalah berkat mereka. Hadirnya kita dan pencapaian yang kita miliki saat ini adalah buah perjuangan mati-matian dan doa tekun mereka. Dari rahim hingga lahir, dari merangkak hingga melangkah, dari anak-anak hingga dewasa, dari pendidikan terendah hingga sarjana, bekerja dengan kemudian menjadi orang tua. Mereka, orang tua kitalah yang merawat, memelihara, dan melindungi kita. Pada saat ini, ketika penuaan telah menguras tenaga mereka, penyakit demensia, penyakit lupa telah merampas ingatan mereka, dan mereka tidak memiliki kemampuan apapun lagi. Pada situasi demikian, merawat orang tua mereka bisa saja menjadi masalah besar bagi banyak orang. Sobat Kairos yang terkasih, Tuhan membuat perintah yang harus dipedomani dan dilakukan oleh setiap orang kepada orang tuanya, yaitu titah kelima dari hukum Taurat. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Hubungan antara orang tua dan anak adalah suatu ikatan suci. Ayah dan ibu adalah cerminan Tuhan bagi anak-anaknya. Ayah dan ibu menggambarkan peran Allah di dalam keluarga. Ayah dan ibu dalam arti tertentu adalah pencipta kehadiran setiap anak di tengah dunia ini. Mereka juga adalah pelindung, pemelihara, dan pendidik pertama bagi setiap anak-anak mereka. Dari ayah dan ibu kita mendapatkan dasar pelatihan moral dan pengetahuan kita. Dengan dasar ayah ibu sebagai citra Allah, maka Allah dalam titah kelima memerintahkan untuk menghormati orang tua kita. Bakti kita kepada Tuhan haruslah nampak jelas melalui bakti kita kepada orang tua. Mereka adalah perwakilan Tuhan bagi anak-anaknya. Menghormati yang dimaksud adalah kita bersedia melakukan yang terbaik untuk merawat mereka, menjamin kesejahteraan mereka pada masa tuanya. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang hormat dan taat kepada orang tua mereka, yaitu terjaminnya kehidupan kita, diberikan umur yang panjang. Sobat Kairos yang terkasih, sebagaimana Tuhan harus dilayani dengan rasa hormat dan takut, demikianlah juga wakil-wakilnya, yakni ayah ibu kita hormati dan takuti. Ayah ibu kita harus kita hormati dan takuti, karena di dalam mereka Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Mereka adalah gambar Allah yang harus kita jaga kesuciannya. Mari saudara, rawat orang tuamu, berikan kebahagiaan baginya di masa tuanya. Sempatkan untuk berinteraksi dengan mereka selagi waktu masih ada. Selagi hidup, berikan yang terbaik bagi mereka. Kelak ketika mereka telah pergi ke rumah Bapa,
saudara tidak akan merasa menyesal, tetapi memiliki kebahagiaan tersendiri karena telah menjaga harga diri dan merawat mereka pada masa tuanya. Bakti kita untuk merawat ayah dan ibu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan yang disertai dengan janji berkat. Mari lakukan yang terbaik sebagai rasa syukur kita pada Tuhan atas keberadaan mereka. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.